Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Insyaallah kali ini kami akan mengupas dan membahas apa yang terkandung dalam nama Muhammad. Yang pertama, min mahmudan alayya. Adapun maksud pujian pada Muhammad ialah yang menjadikan wakil dari Tuhan yang Maha Esa pada hari hisab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiada aku utus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat sekalian alam. Yang kedua, hamidun alaihi. Maksud Muhammad lah yang terpuji yang mendirikan syariat, tarikat, hakikat dan ma'rifat seperti kata Tuhan yang Maha Esa. Dalam hadis qudsi maksudnya, benarlah hambaku Muhammad setiap apa yang disampaikannya kepadaku. Yang ketiga, mim mujani'un, ialah Muhammad lah yang menghimpun puji bagi Allah. Lahmi jidillah ta'ala, bagi puji zahir maupun puji batin. Firman Allah Ta'ala maksudnya, sesungguhnya kami menyuruh mengikuti Muhammad pada perhatiannya maupun perbuatannya. Selanjutnya, dal tabadillah illa huwa. Maksudnya, ku ganti kerjaanku kepadamu ya Muhammad, dijadikan Muhammad atas rupaku. Artinya, tiada wujudku melainkan wujud Muhammad ganti kerjaanku. Syahadat batin ada mengandung sifat 20 qadim. Syahadat syair pun ada juga sifat 20 nyata, yaitu wujud ialah bumbunan kepala, kidam ialah telinga kanan, bako ialah telinga kiri, mukhallafah ialah mata kanan, qiyamuhu ialah mata kiri, wahdaniyat ialah mulut, kodrat ialah bahu kanan, iradat ialah bahu kiri, ilmu ialah susu kanan, hayat ialah susu kiri, sama ialah tangan kanan, basar ialah tangan kiri, kalam ialah pangkal tangan kanan, qadirun ialah pangkal lengan kiri, muridun ialah kaki kanan, alimun ialah kaki kiri, hayyun ialah paha kanan, samiun ialah paha kiri, basirun ialah pusat, mutakallimun ialah jantung. Maka dengan adanya sifat 20 ini, batin maupun zahir sudah ada dalam wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, amma ba'du. Adapun pasal yang menyatakan bicara hakikat dan ma'rifat menyembah Allah Ta'ala dengan memelihara segala hukum syariat yang zahir yang diperintahkan oleh Rasulullah, yaitu yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala, ilmu dan amal, dan menjalankan akan jalan segala nabi-nabi dan wali-wali Allah, yaitu memandang Allah Ta'ala itu dengan hati yang normal, bahwasanya Allah Ta'ala wujud sendirinya, yaitu memandang dan mengetahui, mengenal satu-satunya paham dan putih bersih, dan nugrahnya hak Allah Ta'ala serta dalil akal dan nakal. Maka tiada hasil hakikat itu melainkan dibaiki syariat. Hasil ketiganya itu menghasilkan ma'rifat. Pasal pada menyatakan hal dan limpahan segala ahli tasawuf yang diperbuat tiap-tiap hari, siang dan malam, ketika mengerjakan segala yang diperdukan Allah Ta'ala dengan sekira-kiranya memadai kodratnya jasad pada mengerjakan dia yang disuruhnya atau disuruh oleh Allah Ta'ala, dan menjauhkan segala yang dilarang, dan disuruh oleh Allah Ta'ala memeliharakan segala rahasia-rahasia ke hati dan melasimkan segala makom yang 11 seperti taubat, sakit, sabar, syukur, tawakal, ridho, wara, suci, ajam, murakkabah dan lainnya. Pertama-tama orang yang mengerjakan jalan ini mulai dengan taubat, karena dengan taubat itu bersuci daripada najis. Demikianlah hak ahli tasawuf.
Bermula setengah dari rahasia ketuhanan itu iman dan kamil, yaitu keluarlah engkau daripada Allah Ta'ala, seperti bahwasanya jangan engkau sekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu dari segala sifatnya yang tentu dengan Dia. Dan yakin kamil, yaitu keluar engkau dari diriku, artinya adalah keluar daripada dayamu dan kuatmu dan wujudmu. Jangan engkau sekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu dari segala sifatnya yang tentu dengan Dia. Yang yakin kamil, yaitu ada pada mukamu, karena wujudmu dan dayamu itu majas, dan bayang-bayang jua, karena sekalian yang dijadikan Allah Ta'ala hanya wujud hakiki, dan kuat daya upaya yang hakikatnya hanya Allah Ta'ala jua. Maka hendaklah engkau nafitkan wujud dirimu dan sekalian yang lain daripada wujud Allah Ta'ala, supaya sempurnalah daripada syirik hafi, dan supaya engkau pandang kesempurnaan Allah Ta'ala dan daya upayanya dan kuatnya pada tempat wujud dan lemahnya atau lemahmu dan daifmu itu. Setelah daripada rahasia, ketahuilah olehmu akan bahwasanya kita pandang, kita iktikadkan bahwa sesungguhnya akan kita ini tetap selama-lamanya dalam ilmu Allah Ta'ala. Pertama, penglihat, pendengar, kelakuan dan kehendaknya. Sekianlah pada sebelumnya iktikad dengan nabi-nabi dan wali-wali Allah serta ulama-ulama yang soleh-soleh. Janganlah kita berubah iktikad ini supaya kita sampai kepada jalan fana billah, bako billah, yaitu lenyapkanlah kita ke dalam Allah Ta'ala supaya kekal dalam keadaan Allah Ta'ala. Bermula dikehendaki lenyap dan hapus itu, tiada lagi kita atau diri kita, hanya yang kelihatan saat Allah Ta'ala jua semata-mata, tetap dengan penglihatannya mata hati dan mata zahir harus menyatu dalam rahasianya. Dan tilik hakikat adalah isyarat, umpama besi di dalam api, maka tatkala merah besi tidak kelihatan besi, hanyalah keadaan api jua yang kelihatan itu semata-mata. Maka zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala, af'al Allah Ta'ala semata-mata. Maka apabila tetap dikarenakan sukuan di dalam keadaan kita niscaya kita ini hilang, maka tiada tinggi lagi baginya bekam, maka kita sampailah kepada jalan fana billah dan bako billah. Adapun dalil akal, apabila kita tidur, lihatlah pada dirimu. Adakah kekuasaan dan kehendak, pengetahuan, penglihatan, pendengaran dan perkataan dan gerak? Maka dalilnya yang menunjukkan akan tiada mempunyai, hanya daripada menerima sifat jua, dan mempunyai sifat itulah Allah Ta'ala jua semata-mata. Maka jad dalil takhliklah kita dengan pengajaran guru yang kamil adanya. Sabda Nabi Muhammad SAW pada menyatakan, bermula syariat itu seperti tanah, tarikat itu seperti air, hakikat itu seperti angin, ma'rifat itu seperti api. Maka sembahlah Sayyidina Ali, ya junjunganku, adapun syariat itu seperti tanah, tanah yang mana? Tarikat itu seperti air, air yang mana? Hakikat itu seperti angin, angin yang mana? Ma'rifat itu seperti api, api yang mana? Rasulullah SAW menjawab, hai Ali, dengarlah pengajaranku, yaitu syariat itu seperti tanah, yaitu badanku. Tarikat itu seperti air, yaitu Nur Muhammad. Hakikat itu seperti angin, yaitu nafasku. Ma'rifat itu seperti api, yaitu penglihatanku. Maka sembah Sayyidina Ali, ya junjunganku, sebenar-benarnya lah. Maka jikalau mati orang syariat, apakah kejadiannya? Mati orang tarikat, apa kejadiannya? Mati orang hakikat, apa kejadiannya? Mati orang ma'rifat, apa kejadiannya? Rasulullah SAW menjawab, mati orang syariat hancur luluh, mati orang tarikat kurus kering, mati orang hakikat lemak gemuk puting kuning, mati orang ma'rifat hilang lenyap. Sembah Sayyidina Ali, ya Rasulullah, sebenar-benarnya lah. Rasulullah SAW menjawab,
barang siapa mengetahui ilmu ini, maka sempurnalah serta selamatlah dunia akhirat. Imamnya lagi tiada kurang nugrah Allah Ta'ala akan rezeki, inayah Allah Ta'ala. Maka barang siapa yang tidak mengetahui ilmu ini, yaitu terlebih atau dulu daripada binatang, sebab belum mengetahui akan tubuhnya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Man arafa nafsahu arafu rabbahu. Barang siapa mengenal akan dirinya, maka sesungguhnya ia mengenal akan Tuhannya. Maka arafa rabbahu fasadul jasad. Artinya, barang siapa mengenal akan Tuhannya, maka binasalah dirinya. Maka ketahuilah olehmu, Nur Muhammad itulah anginnya, biasa gaib kepada sekalian nyawa. Itulah misalnya, jadi badan Muhammad umpamanya karena sabit gaib kepada Muhammad. Dan Muhammad itu gaib kepada sekalian hambanya Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi yang artinya, bermula sir Allah dengan sir Muhammad itu sama arti. Firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi yang artinya bermula sir Allah dengan sir Muhammad artinya rahasia Allah, rahasia Muhammad. Maka rahasia Allah tiada sekutu baginya lawannya. Tiada boleh nabi yang lain seperti Nabi Muhammad. Karena diakui sir Allah kalilallahu ta'ala menjadikan akan sesuatu, jika tiada serta Muhammad, maka tidaklah dijadikannya semesta alam ini. Maka dinamai sifat hamba di dalam badan. Maka sembah Sayyidina Ali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, apakah yang dinamai jalan 4 itu? 1 syariat, 2 tarikat, 3 hakikat, dan 4 marifat. Itu jalan 4 dalam manusia. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Ali, adapun yang dinamai syariat itu ialah lidahku, adapun yang dinamai tarikat itu ialah hatiku, adapun yang dinamai hakikat itu ialah kediamanku, adapun yang dinamai ma'rifat itu ialah nyawaku. Inilah jalan 4 namanya. Sembah Sayyidina Ali, ya Rasulullah, akan Tuhan hamba mencari siddiq. Ya Rasulullah, adapun seperti syariat itu apa, tarikat itu apa, hakikat itu apa, dan makrifat itu apa? Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Ali, diri itu ada 2, yaitu diri batin dan diri zahir. Adapun keterangannya adalah diri zahir atau jasad nyata daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu api, angin, air, tanah. Maka itulah asal tubuh kita yang kasar atau zahir ini. Yang dimaksud diri batin yaitu yang tersembunyi di dalam badan. Adapun nyawa itu daripada Nur Muhammad. Artinya, adapun syariat itu perkataanku, tarikat itu perbuatanku, hakikat itu kediamanku, ma'rifat penglihatanku. Dan yang dikatakan syariat itu tubuh Rasulullah, tarikat itu hati Rasulullah, hakikat itu kediaman Rasulullah, dan ma'rifat itu rahasia Rasulullah. Maka makna tubuh Rasulullah itu ruh rohani, hati Rasulullah itu ruh rahmani, hati Rasulullah itu ruh rabbani. Dan jadilah syariat itu hancur jadikan tarikat, tarikat itu hancur jadikan hakikat, hakikat itu hancur jadikan ma'rifat, ma'rifat itu hancur jadikan cahaya. Itulah bayang-bayang Allah Ta'ala yang sebenar-benarnya, karena syariat itu af'al Allah Ta'ala, tarikat itu asma Allah Ta'ala, hakikat itu sifat Allah Ta'ala, ma'rifat itu wujud Allah Ta'ala. Maka barulah sampai atau sempurna ma'rifat kita pada orang arif billah atau alimullah. Wallahu a'lam bishawab. Adapun asal mula kejadian dunia tatkala belum ada sesuatu, maka Allah Ta'ala sendirinya, kallahu Ta'ala atau kallallahu Ta'ala, kun fayakun, maka Nur Muhammad sekaliannya lengkap, maka jadilah Nur Muhammad itu. Apakah artinya Allah Ta'ala? Jawabannya adalah huwal awwalu wal akhiru wa jahiru wal batinu. Ia juga yang awal, ia juga yang akhir, ia juga yang zahir, ia juga yang gaib atau batin. Adapun tentang syahadat artinya tahu akan zatnya, tahu akan sifatnya, tahu akan asmanya,
tahu akan af'al dan tahu akan iradatnya. Asyhadu itu artinya syariat, anla itu artinya torekat, ilaha itu artinya hakikat, illallah itu artinya ma'rifat. Syariat itu tempatnya pada lidah, tarekat itu tempatnya pada hati, hakikat itu tempatnya pada ruh, dan ma'rifat itu tempatnya pada rahasia. Asyhadu itu artinya ma'rifat, anla itu artinya tauhid, ilaha itu artinya iman, illallah itu artinya Islam. Soal syahadat yang 4 di dalamnya yaitu ma'rifat, tauhid, iman, Islam. Barang siapa belum sampai pada ketetapan ilmu ma'rifat, barang siapa belum sampai pada ketetapan ilmu ma'rifat, tarikat, hakikat, dan syariat, ia membawa kitab, ia membawa sesat. Jika engkau tetap di dalamnya, syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat, maka engkau bacalah kitab ini. Niscaya jalanmu sekalian anbiya dan mulia, sekalian yang saleh-saleh. Jalannya ilmu hakikat juga karena syariat, hakikat yang tak ada di dalam syariat yaitu batal. Barang siapa menghimpunkan antara keduanya, maka itulah yang bernama kamil mukamil, artinya sempurna, yakni bernama suci. Adapun yang bernama rahasia itu ialah sir Allah. Adapun kita ini tidak tahu jikalau tidak disertai guru yang benar-benar kepada murid, maka tiadalah mendapat perkataan-perkataan ini. Tidak boleh didengar orang karena ilmu ini tidak ada dalam kitab. Adapun kita ini mentubuhkan Muhammad, zahir dan batin, maka berbuahlah ruh namanya. Tidaklah kita genang lagi di hati dan tubuh, artinya Muhammad jadi tubuh kita kepada hakikat kita, maka kita ini bertubuhkan idofi, karena kita tidak lagi menggenang atau mengingat-ingat tubuh batin dan zahir itu, karena yang bernama Muhammad itu rahasia sir namanya. Karena nama rahasia itu banyak sekali namanya, Allah, sifat, asma, af'al namanya jua, Muhammad sekalipun itu namanya jua. Adapun yang sebenar-benarnya Allah itu kepada kita ialah rahasia yang ada pada kita ketahui. Adapun tatkala jalan hakikat namanya yang mengata Allahu Akbar, bersat, bersifat, berasma, beraf'al, tidak lagi tubuhnya menyebut dan tidak lagi yang mengata itu lidah. Yang mengata itu ialah zat, sifat, asma, af'al. Yang mengata Allahu Akbar itu atau yang berbagai-bagai itu bunyinya. Di dalam sembahyang itu hanya zat, sifat, asma, af'al, hayat, ilmu, kodrat, iradat. Itulah yang mengata tidak di hati lagi. Karena yang bernama zat, sifat, asma, af'al itu ialah hayat, ilmu, kodrat, dan iradat. Itulah yang namanya rahasia Allah Ta'ala kepada batin hambanya yang memerintah di dalam diri kita, yaitu rahasia Allah Ta'ala. Rahasia itulah yang bernama. Adapun ujar ma'rifat atau kata ma'rifat, tatkala berdiri sembahyang itu Allah yang ada ia sendiri dan tidak ada dua tiga, hanya Allah yang ada. Adapun yang mengata Allahu Akbar itu rahasia Allah, ia memuji dirinya sendiri juga, maka itulah namanya fana. Kita namanya fana itu tiada lagi tubuh kita batin dan zahir, dan tidaklah rahasia hati yang mengata, hanya Allah juga yang ada, karena Allah juga yang bernama rahasia itu. Kehendaknya Allah kepada kita menjadi rasa, jikalau tidak atau tidak rasa, karena mengenal Allah dan memuji Allah dan dapat berkata-kata dan sebagainya. Itulah seperti dalil man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal akan Tuhannya. Demikian sahabat rahasia Allah dan Muhammad. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Akhirul kalam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.